Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, minggu pagi ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, mari masuk, mari masuk. Syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang baru, sehingga kami boleh menikmati hari ini ya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Kau yang menjadi pusat di dalam hidup kami ya Tuhan, terutama untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom kakak, shalom semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dengan adik-adik sekolah minggu, walaupun masih dalam keadaan online. Tidak mengurangi sukacita kita karena matahari masih tetap bersinar. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, dan memuji nama. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lian. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita dan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Duduk diam, kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kakak Deni undang bangkit berdiri, kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik boleh angkat tangannya, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Ku siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada kakak Lian kami persilahkan. Shalom, selamat siang adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh tempat, di seluruh negara, memperingati satu lagi perayaan gereja, yaitu Pentakosta. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mempelajari kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan Pentakosta, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, terangilah hati kami, celikkanlah pikiran kami untuk mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Kakak-kakak yang mempersiapkan pelayanan ini juga Tuhan memberkati.
Berkatilah kami dari awal hingga selesainya dengan firman Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dengan penuh sukacita kita membaca ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pentakosta. Kita mulai 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, selamat menikmati penjelasan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini Minggu 31 Mei 2020, kita sekali lagi memperingati salah satu upacara gereja. Adik-adik tentu tahu apa itu Natal. Natal adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Selanjutnya adik-adik juga tahu apa itu peristiwa Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita juga adik-adik sudah tahu apa itu Paskah, yaitu peristiwa 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan di sana adik-adik, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan itu terjadi pada peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Yang keempat, kemarin kita juga sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu terjadi 40 hari setelah Paskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperingati apa yang namanya Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Namun ada baiknya ya adik-adik membaca secara lengkap, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-40. Mari kita belajar lagi. Apa itu Pentakosta? Sebelum peristiwa Pentakosta, Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia bilang, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus, kita lihat situ adik-adik ya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati para murid. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Hati mereka begitu bergembira karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus dan menjadikan para murid untuk menjadi saksi, termasuk kepada adik-adik, untuk menjadi saksi Tuhan, pemberita kabar kebenaran, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, apa itu Pentakosta? Tadi kakak juga sudah sampaikan, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus.
kepada orang percaya, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti janji Yesus tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan kita mau melihat di sini Pentakosta, Penta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan. Adik-adik, pada saat itu murid-murid, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti perintah Tuhan Yesus agar para murid berkumpul di satu tempat, dan murid-murid setia. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdoa, menanti janji Tuhan. Maka adik-adik, kita juga harus terus hidup di dalam doa, menanti janji Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan dan kita memohon, kita berharap apa yang kita doakan itu terjadi. Begitu juga dengan para murid, di tengah-tengah kesedihan mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka berkumpul, berdoa, berharap agar janji Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan, memampukan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, itu terjadi. Jadi kita lihat tuh ya, di situ para murid berkumpul, dan di kanan bawah kita melihat mereka berkumpul untuk berdoa. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana mereka berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka, lihat ya adik-adik ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat adik-adik, wajah mereka wajah yang sukacita, wajah yang bahagia, wajah yang diberkati. Karena apa? Mereka menerima Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini adik-adik kita melihat bahwa murid-murid, orang-orang percaya berani menyaksikan tentang Yesus. Kita lihat di situ ada satu orang murid dengan lidah api di atas kepalanya, dengan berani mereka berkata-kata menyaksikan bahwa Yesus yang mereka sudah bunuh, yang mereka sudah salibkan, Yesus itu juga sudah bangkit di hari yang ketiga. Dia sudah naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan para murid diberikan kuasa, keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun kita masih kanak-kanak, meskipun kita masih sangat muda, Tuhan juga memberikan tugas kepada kita ya, untuk bersaksi. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Kalau di rumah ada mbak, Tuhan Yesus baik. Kalau kita di dalam perjalanan ada orang-orang yang kita bisa temui, kita juga bisa bicara bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kepada siapa lagi? Kepada orang lain, siapapun. Juga kepada papa, mama, kita bisa bilang, papa, mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menjaga aku, melindungi aku. Tuhan Yesus baik kepada aku, Tuhan Yesus juga baik kepada papa, mama. Kita juga bisa bicara ya, sampaikan kepada orang-orang lain, saudara-saudara yang lain. Bersaksi tentang Yesus yang sudah mati, disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang menang. Seperti halnya Yesus sudah menang atas iblis setan, sudah menang atas kuasa si jahat dan maut. Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan. Yesus yang sama juga memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi. Dengan apa?
dengan pertolongan, dengan kekuatan pendampingan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik lihat, pada saat itu 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 3.000 orang bertobat. Itu adik-adik bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Ayo kakak tunggu ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang banyak ya adik-adik ya. Dan mereka datang kepada para murid. Mereka mengakui mereka orang berdosa. Mereka mengakui mereka mau menerima Yesus yang menyelamatkan, yang menebus dari dosa, dan akan menolong orang-orang untuk terus mengenal Tuhan dengan setia. Dahsyat ya adik-adik ya. Dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu diberikan kemampuan untuk bersaksi, dan mereka memenangkan 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Adik-adik, Tuhan juga mau kita masing-masing membuka hati untuk Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Yuk ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seperti Tuhan membuka hati 3.000 orang pada zaman dulu untuk bertobat, menerima Tuhan menjadi juru selamat. Kami juga ya Tuhan, masuklah di dalam hati kami. Pimpinlah hidup kami anak-anak-Mu, dan jagailah kami agar hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus. Berkatilah kami selama belajar di sekolah. Jadikanlah kami anak Tuhan yang pintar dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih menuruti firman Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Kita lihat slide berikutnya ya. Di sini kakak akan meringkas siapa sih Roh Kudus itu. Yang pertama, yuk kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan apa? Aku, kata Tuhan Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh penolong yang menyertai kakak, menyertai adik-adik, menyertai orang tua kita. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menjadi raja atas hidupnya. Tuhan memberikan Roh Kudus, roh penolong, yang akan juga menolong adik-adik untuk berkata iya terhadap kebenaran dan berkata tidak dalam dosa. Ya adik-adik, sehingga kalau ada ajakan dari teman-teman yang berbuat salah, berbuat dosa, oh tidak, saya tidak mau. Kenapa? Karena di dalam hidupku ada Roh Kudus
yang menolong aku menjadi anak Tuhan yang hidup benar. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah roh penghibur. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yuk, dibuka. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi roh penghibur. Menghibur kita pada saat kita sedih, menghibur adik-adik pada saat merasa sendiri, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan baru bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan Yesus, adik-adik akan cakap melakukan segala perkara. Adik-adik akan menjadi pemenang-pemenang, bukan orang-orang yang kalah, karena ada penghiburan dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yuk lihat lagi, coba kita balik lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Bilang apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, roh kebenaran, mau masuk di dalam hati adik-adik. Menjadi raja, menjadi yang terpenting, menjadi yang terutama di dalam hidup adik-adik. Adik-adik tahu ya, tubuh kita adalah bait Allah, rumah di mana Tuhan tinggal, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kita semua. Dan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di situ ngomong apa tuh? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, yaitu firman Kristus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Adik-adik, yang ketiga, Roh Kudus, roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu yang terutama ada di mana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, yang rajin baca firman, yang rajin berdoa, yang rajin bersaksi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, mewartakan, menyampaikan siapa Yesus. Yesus siapa? Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu adik-adik adalah 3 peran Roh Kudus, yaitu sebagai roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Nah, adik-adik, pagi ini kita sudah belajar mengenai Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Berkatilah adik-adik untuk mengerti peranan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus masuk di dalam hati mereka, memimpin kehidupan adik-adik, memberkati seluruh aspek kehidupan
masa sekarang, dan masa yang akan datang dari semua adik-adik yang kami kasihi. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mereka, lindungilah ya Tuhan dengan bala tentara sorga, sehingga adik-adik dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa, adik-adik di dalam masa belajar di rumah Tuhan memberkati. Adik-adik di rumah juga Tuhan menjagai dengan kesehatan, menjagai dengan sukacita, bahagia, berkat-berkat yang dari Tuhan. Lindungilah mereka dari ancaman pandemi COVID-19. Lindungilah adik-adik kami ini dari niat jahat orang, kejahatan yang ada di luar sana yang bisa saja mengancam mereka. Berkatilah dan tolonglah para orang tua untuk menjaga, membimbing, menolong adik-adik yang kami kasihi ini dalam belajar, juga di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Terima Kasih Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Hati kami melimpah dengan syukur memaknai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus juga sudah masuk di dalam hati kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus terus berkarya, memimpin dan menjadikan adik-adik sekolah minggu sedari dini. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga, penghiburan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Kak, pengumuman minggu depan apa aja ya? Pertama, minggu depan ibadah kita tetap online. Yang kedua, persembahan jangan lupa minta tolong orang tua kita untuk transfer ke bendahara gereja. Ada lagi tambahannya, Kak? Sudah cukup, tetap di rumah, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.